Ya, selamat sore saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun alam berada. Kembali bersama saya Indra Jaya Pranginangin berbicara masalah keselamatan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi kenapa perlu diselamatkan? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena manusia sudah berdosa, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dosa itu mengakibatkan hati manusia menjauh daripada Tuhan. Hati manusia memberontak kepada Tuhan. Dari hati itulah terpancar pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran pembunuhan, pikiran-pikiran perzinahan, pikiran-pikiran yang menjadi rusak oleh karena dosa. Dosa itulah yang membuat kita mendapatkan penghukuman yang berasal dari Tuhan. Oleh karena pemberontakan kita, oleh karena pelanggaran kita, oleh karena ketidaktaatan kita, sehingga mengakibatkan kematian. Jadi sebenarnya ini kita hanya menunggu penghukuman yang diberikan Tuhan. Tetapi Tuhan sangat mengasihi kita dan tidak mau kita dihukum. Oleh sebab itu Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa? Kita diselamatkan oleh karena kemurahan Tuhan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita. Tetapi keselamatan itu diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma, bukan karena murahan, tetapi karena manusia tidak dapat mengusahakan keselamatan itu, sehingga mengakibatkan kematian. Maka Tuhan berinisiatif, karena Tuhan mau kita diselamatkan. Oleh sebab itu Dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu tidak ada nama lain yang diberikan oleh Allah itu sendiri kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus, yang sudah rela meninggalkan surga, datang ke bumi, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Bahkan Dia mati di Kalvari, mati di salib, bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya apa? Bahwa dosa kita sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Melalui kematiannya, Dia sudah mematikan segala sengat dosa, segala kuasa dosa di dalam manusia. Karena kasih-Nya kepada kita, karena rahmat-Nya yang begitu besar kepada kita, sehingga Dia mati sebagai bukti Dia bahwa Dia Allah. Dia bangkit dari kematian, dan Dia memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Inilah jalan keluar yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang menjadi apanya di sini? Menjadi kerinduan Allah, supaya manusia yang sudah berdosa itu kembali kepada Dia, datang kepada Dia, supaya dia diselamatkan. Jadi bukan karena pekerjaan kita, bukan karena hasil usaha kita, maka kita diselamatkan. Kita diselamatkan oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena rahmat Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan yang kita terima, sehingga kita diselamatkan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu bukan karena pekerjaan kita, keselamatan itu bukan karena usaha kita, tetapi itu adalah pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sekalian yang ada dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin mau diselamatkan dari penghukuman yang kekal itu, oleh karena itu percayalah kepada Yesus dan terimalah Yesus. Jadikanlah Yesus itu sebagai Tuhan. Maka saudara-saudara
akan mendapatkan keselamatan. Dosa itu sudah dihapuskan oleh Yesus. Dosa itu sudah ditimpakan kepada Yesus di kayu salib. Oleh karena itu, percayalah kepada Yesus supaya saudara diselamatkan dan bebas dari hukuman, dan Allah akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Ketika kita datang kepada Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, maka kita diselamatkan dari penghukuman. Maka Allah sendiri yang akan membenarkan kita, bukan karena melakukan hukum, bukan karena tuntutan hukum yang kita lakukan, tetapi karena anugerah Tuhan, karena Allah sendiri di dalam Kristus yang sudah membenarkan kita, yang sudah membebaskan kita dari belenggu dosa, yang sudah menyelamatkan kita dari penghukuman kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, kalau ingin diselamatkan dari penghukuman dosa, percayalah kepada Yesus. Jadikanlah Yesus itu sebagai Tuhan. Undanglah dia masuk ke dalam hati saudara-saudara supaya diselamatkan dari penghukuman yang kekal. Shalom.